Woi, cuy, di video kali ini gue pengen bikin video mengenai argumen gue sendiri, argumentasi gue sendiri. Jadi wajar aja kalau ada yang gimana-gimana, ada yang gak cocok atau ada yang gak sesuai, wajar lah. Karena orang yang punya video, orang yang punya channel juga nggak ngotak. Ya udah, daripada gue banyak bacot, kita langsung mulai. Dan by the way, ini gue sekedar informasi aja, ini adalah Oppo Reno 2F yang udah lama gue pakai. Dan di video ini gue bisa nyimpulin bahwa handphone ini bisa ngegantiin iPhone yang gue pakai secara penuh, cuy. Serius, secara penuh. Yang pertama soal layar dulu kali ya. Ngomongin soal layar, ini jelas lebih enak ya. Full view banget gak? Ini kalau dari angle yang berbeda pun dilihat udah mirip-mirip lah kayak ala-ala iPhone 11 layarnya yang rada-rada enak, yang enak di mata gitu, dan layar ini juga enak di mata meskipun tetap aja berbeda. Tapi kalau soal kenyamanan dari brightness-nya, dari warna yang dihasilkan, mungkin di kamera ini agak terlihat gimana gitu warnanya kan. Ya itulah pantulan cahayanya yang masuk ke frame lensanya kurang gimana gitu, jadi hasil layarnya jadi rada-rada gimana gitu. Tapi aslinya handphone ini benar-benar enak dilihat, cuy. Dan itulah yang kenapa ngebuat gue bisa move on dari iPhone. Gue entah kenapa kayak ilfeel gimana gitu ketika gue kayak lagi ngedit foto dan nonton video tuh di iPhone tuh poninya ganggu banget, ganggu parah. Apalagi lagi processing gue ngelihat foto secara detail, apalah lagi gue zoom gitu, itu ganggu parah poninya. Memang agak sedikit ke crop juga di full view ini, yang bagian sudut-sudut tepiannya tetap aja kayak cekung-cekung gitu, tapi it's okay, itu lebih apa ya, lebih kropannya tuh lebih kecil dibandingkan yang ada puni-punian. Jadi kalau buat soal layar ya, dibandingkan antara iPhone dengan si Android yang ala-ala full view gitu, gue lebih suka Android yang pakai desain layar full view. Jadi wajarin aja kalau gue bisa move on ke iPhone kalau kita bahas dari segi layarnya. Terus dari segi sensitivitas yang ada di Oppo ini, cuy. Sebenarnya nggak hanya Oppo aja, handphone apapun itu, Xiaomi ke, terus mau Samsung ke, mau apapun itu, kalau yang udah varian flagshipnya punya, itu layarnya ya enak-enak aja, main diketik-ketik gitu enak. Cuman memang awalnya itu memang adaptasi sedikit yang ada kayak vibrasi getar-getar, itu emang gue kesal banget kalau tampilan lagi settingan default rata-rata Android itu kalau ngetik kayak zet 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 getar, diketik getar gitu ya. Tapi itu lu tinggal setting aja. Tapi setelah lama gue pakai, urusan layar ini benar-benar bisa menggantikan posisi iPhone yang gue pakai, iPhone XR. By the way, iPhone yang lagi gue pakai iPhone XR. Dan sebenarnya gue udah kangen banget sama iPhone 11 Pro gue, udah pengen gue pakai lagi, udah lama gue simpen. Cuman gara-gara gue pakai Oppo ini, jadi gue agak mager gitu move on ke iPhone. Lebih ke apa ya? Ya nyaman aja lah gue pakai Android. Terus ngomongin soal kamera, ini kan full view, jadi kamera depannya harus diumpet-umpetin gimana gitu, cuy. Karena ini karakter gue, karakter pemakainya sablek, nggak jelas. Gue tuh nggak pernah make yang namanya kamera depan, jadi wajarin aja kalaupun ini tiba-tiba kamera dicongkel, diambil orang, dimaling orang, ya bodo amat gitu, gue nggak peduli. Tapi yang jelas ngomongin soal kamera depan, memang kalau dibandingkan dengan iPhone, gue lebih suka kamera depan dari iPhone 11 Pro Max. Jelas banget, cuy, beda, harganya juga beda. Kalau ngomongin soal kamera belakang, lensa belakang kan bejibun banget kan tuh lensa-lensanya. Gue selama make ngegantiin iPhone, fine-fine aja, it's okay aja, enak-enak aja, enjoy aja dalam kualitas foto ya. Karena kalau ngerekam kan pakai kamera. Kalau kayak foto-foto ringan gitu, foto-foto ya sosial media gitu, itu udah killer banget handphone yang lagi gue pegang ini. Jadi ya untuk menu-menu settingan kameranya juga udah oke banget, mendukung banget. Jadi no complain lah. Jadi menurut gue kalau buat masalah jepret-jepretan udah bisa lah ngegantiin iPhone yang lagi gue pakai, iPhone XR. Jadi no comment, karena iPhone XR gue lensanya cuma satu, sedangkan ini lensanya bejibun udah kayak mantan gue banyak banget. Yang jelas gue merasa nyaman dengan Android yang lagi gue pegang ini. Nggak hanya Oppo aja, kalau emang Android yang lagi gue review gue pakai nyaman, ya gue pasti bilang nyaman. Gue masih bingung sih buat ngegantiin Oppo ini pakai handphone apa lagi. Mungkin gue masih nyari-nyari juga buat bahan review juga handphone apa yang bakal gue embat. Terus kalau buat ketajaman gambar, ini gue coba bidik. Gue coba fokus-fokus. Sebenarnya lensanya sama iPhone itu memang ada karakter yang berbeda ya. Dimana itu kalau dalam ruangan yang cahayanya bagus banget, yang masuk banget banyak cahayanya, entah kenapa warna di iPhone itu terlihat lebih natural, cuy. Cuman permasalahannya adalah ketika kita foto rada gelap sedikit aja, nah di Android itu jos gimana gitu hasilnya. Jadi menurut gue, ya itulah kenapa alasan gue buat kamera ya nggak berat-berat amat sih gue ninggalin iPhone demi gue pakai Android seminggu ini full.
Dan nyatanya yang gue rasain enjoy, nyaman, enak, dan gue download musik sesuka hati gue juga enak, nyaman. Download film-film panas juga enak, nyaman, meskipun mata gue sampai berair nontonnya. Tapi menurut gue ada kekurangan sih di balik kelebihan yang tadi gue sebutin. Iya. Settingan kamera default iPhone itu bukan default ya. Emang settingan kamera iPhone tuh bisa diapain sih? iPhone itu enaknya tinggal sekali jepret gitu cuy, enak gitu. Cuman ada momen di mana terlihat lebih biru lah, lebih hangat lah, jadi agak susah di setting. Sedangkan di Android ya bisa diatur-atur. Cuman lebih seringnya iPhone itu cenderung selalu lebih sempurna pencahayaan yang masuk dan hasil warna yang masuk di kameranya. Cuman kalau ngomongin soal jepret-jepretan selama gue make, gue tetap lebih milih kamera yang ada di Android ini dibandingkan dengan yang ada di iPhone. Bukan dari segi kualitas, melainkan dari segi fitur-fitur yang ada di kamera ini. Ngomongin soal jack audio, jelas ini nilai plus banget, nilai plus parah. Nggak semua Android sekarang juga udah ada jack ya, udah pada hilang juga, udah ngikut-ngikut, nggak jelas. Tapi yang jelas buat hasil speaker, gue tetap milih si iPhone 11 Pro Max dan iPhone XR. Tapi karena speakernya kurang bagus, gue bisa pakai handset. Dan dimana pakai handset itu bisa yang masih pakai jack-jackan, nggak mesti nyari yang lightning-lightningan. Kalau pakai iPhone perlu adapter lagi dan itu ribet. Dan posisi volumenya, volume up, down, dan tombol power ini jauh lebih enak dibandingkan Samsung S10 yang pernah gue ceritain sebelumnya. Si Samsung S10 itu posisi volume up, down-nya sama tombol power itu kadang kalau gue mau mencet apa, ketekannya tombol Bixby. Karena posisi tombol volume itu kan dia terlalu ke atas kan. Jadi tangan itu harus agak susah-susah payah gimana gitu untuk menjangkau tombol volume up and down-nya. Jadi menurut gue kalau buat feeling genggam handphone ini gak ada masalah juga. Karena karakter handphone ini juga karakter penggunaan dua tangan sebenarnya. Karena untuk penggunaan satu tangan rada pegel, terus layar di handphone ini gue gak nyampe cuy. Jempol gue dari bawah ke ujung layar, ujung bawah ke ujung atas tuh nggak nyampe. Jadi menurut gue ini memang normalnya penggunaan dua tangan. Dan gue merasa nyaman banget, nggak ada masalah. Dan ketik-ketik gue juga udah ngelancar di sini. Kamera buat foto oke, speaker bisa digantiin sama earphone yang ada di manapun berada gitu. Jadi gue bisa minjem earphone teman atau apapun itu, enak lah pokoknya. Terus aksesoris juga lumayan banyak, casing softcase gitu juga banyak beredar. Jadi ya no worry lah. Tapi buat soal tampilan nih, lu lihat kan kayak ada karbon gitu. Itu sengaja gue tuh orangnya mageran banget pakai softcase atau casing gitu. Karena ini masih handphone review, gue nggak mau ada yang lecet-lecet. Dan kalau emang ini gue putusin udah nggak gue jadiin buat konten review lagi, ini bakal gue buka bakal kalau emang gue pakai fix dalam jangka panjang ya bakal gue lepas. Karena gue lebih suka handphone tuh kayak ada baret-baret lecet gimana gitu kan. Kalau buat soal panas, handphone ini memang sih kalau gue main game ada kayak berasa panas gimana gitu kan. Meskipun mainnya nggak terlalu gimana sih, gue main game itu di handphone nggak terlalu intens. Cuman kadang gue suka iseng-iseng main gitu kan. Dan gue nggak pernah ngerasain yang namanya kayak terlalu panas berlebih gitu, nggak pernah sama sekali. Gue anteng aja. Jadi menurut gue soal panas standar, nggak terlalu dingin. Tapi panasnya itu ya panas biasa aja sih, nggak terlalu mengganggu juga. Dan yang paling penting adalah dari paket pembeliannya. Nah ini nih, posisi lu kayak habis baterai kan. Handphone lo habis baterai, mau berapa ribu mAh pun kalau yang udah habis ya harus dicas kan, ya kali dijemur di matahari terus lu bisa pakai lagi. Jadi menurut gue dalam paket pembelian itu penting banget yang namanya adaptor charging itu harus super ngebut banget dah buat ngecas. Karena ketika lo emang lagi buru-buru pakai handphone lo atau apapun itu, pokoknya lagi kebelet banget pakai handphone dan handphone lo redup, ya adaptor charging itu berjasa banget buat lo. Dan sayangnya dalam paket pembelian iPhone XR yang lagi gue pakai ini nggak dapet. Jadi ya gue lebih milih inilah. Kalau disuruh beli baru gue lebih milih ini dibandingkan gue beli iPhone XR. Meskipun ya beda segmen dan emang nggak bisa disandingin. Tapi yang jelas ya dari hasil pemakaian gue selama seminggu full ini, gue nggak megang iPhone sama sekali. Gue ngerasa anteng, ngerasa nyaman, jepret nyaman, banyak file-file foto bahkan yang gue jepret. Biasanya gue pakai iPhone agak malas foto karena
gue nggak bisa kayak kasih pengaturan yang aneh-aneh gitu, harus download dulu. Kalau ini kan menu pilihan pilihan jenis-jenisnya banyak, lebih banyak, terus ada lensa lebar, sedangkan Ten R gue nggak ada. Jadi selama pemakaian gue lebih banyak ngejepret pakai handphone ini ketimbang gue pakai iPhone. Gue jarang ngejepret. Ya, jadi menurut gue kenapa gue emang udah benar-benar bisa move on alias ninggalin iPhone. Ya meskipun kalau dari segi ekosistem si Apple sendiri yang karena gue udah make mulai dari MacBook terus jamnya sendiri, memang jamnya anjir. Terakhir yang gue kasih lihat ke lu Apple Watch gue lahirnya nggak ada. Ada lagi satu lagi cuman gue lupa naruhnya di mana. Gue udah nggak pernah make. Malah yang gue pakai Mi Band yang punya Xiaomi. Tapi yang jelas, tapi kenapa gue pakai Mi Band enak aja gitu kan kalau jalan keluar gitu dibilang, "Woi, orang kere lu ya pakai begituan." Kalau teman tongkrongan gue tuh gitu cuy, tapi enak aja gitu. Gue lebih suka dibilang orang kere lah, lebih enjoy gitu kan. Orang ada flexingan pisan buat apa sih nggak jelas gitu. Tapi yang jelas ya udahlah. Yang jelas inti dari video gue udah bisa move on dari iPhone. Dan ya wajarin aja kalau ada perbedaan pendapat antara gue sama lu ya. Sampai jumpa di video berikutnya cuy.